Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, salam sehat selalu. Baik Ibu Bapak, sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah, dan bagi Bapak Ibu guru ya. Baik, pada kali ini kita akan mengupas sedikit masalah sertifikasi guru tahun 2022 ya. Bagaimana alur, persyaratan, dan penetapan pesertanya. Baik Ibu Bapak, kita sudah mengenal tentunya yang namanya PPG atau Pendidikan Profesi Guru ya. Tentunya sudah mengenal yang namanya sertifikasi guru ya. Jadi dalam proses sertifikasi guru itu ada dua pintu atau dua jalur yang bisa ditempuh oleh Ibu Bapak untuk mendapatkan sertifikasi. Yang pertama adalah sertifikasi guru prajabatan ya. Jadi sebelum menjabat atau bekerja sebagai guru, dia sudah mendapatkan sertifikasinya. Yang kedua adalah sertifikasi guru dalam jabatan, yaitu guru yang sudah bekerja atau mengajar ya, itu bisa disertifikasi. Jadi ada dua pintu, masing-masing Bapak Ibu bisa memilih ya sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Misalkan sebelum mengajar berarti mengikuti pola prajabatan, terutama mahasiswa yang masih kuliah ya. Kemudian yang sudah bekerja maka bisa mengikuti sertifikasi dengan mengikuti program sertifikasi guru dalam jabatan. Nah, bagaimana alur atau kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan? Hal ini yang kita bahas pada sesi ini ya. Yang pertama, informasi umum terlebih dahulu Ibu Bapak. Perlu diketahui bahwa data calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan 2022 ini adalah berdasarkan data dari hasil pemutakhiran data di Dapodik ya pada tanggal 30 Januari 2022 lalu ya. Kemudian calon peserta terdiri dari dua kategori. Yang pertama adalah guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai 1 Januari 2019. Jadi dua kategori ini ya Bapak Ibu. Kemudian peserta program PLPG tahun lalu yang terdata namun belum mengikuti UTN sampai 4 kali tetapi memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi pada PPG dalam jabatan tahun ini. Kemudian calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman resmi di sini ppg.kemdikbud.go.id. Menggunakan apa? Menggunakan akun SIM PKB masing-masing ya. Baik Ibu Bapak, informasi umum ini berdasarkan dari surat edaran dari PLT Dirjen GTK ya, Direktur Pendidikan Profesi Guru Bapak Temu Ismail pada surat nomor 0248-GT0003/2002 pada tanggal 4 Januari lalu ya, perihal pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022. Baik Ibu Bapak, nah ini ya alamat situs resminya, laman resminya ppg.kemdikbud.go.id. Jadi Ibu Bapak bisa buka lamannya di internet ya, dan juga bisa ngecek di akun SIM PKB-nya ya. Masih ingat ya password dan usernya Ibu Bapak, atau boleh juga masuk dengan menggunakan akun belajar ID-nya. Jadi bagi yang sudah punya akun belajar ID bisa masuk melalui akun belajar ID-nya. Bagi yang belum, silahkan diaktifasi dulu ya akun belajar ID-nya, menghubungi para kapten atau kokapten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Baik Ibu Bapak, bagaimana kriteria peserta? Nah, kriteria peserta pada kali ini yaitu yang pertama adalah tentunya adalah bagi guru-guru yang di bawah naungan Kemdikbud-Ristek ya, dan belum mengikuti program sertifikasi guru, kemudian terdaftar pada Dapodik.
Selanjutnya, memiliki NUPTK atau nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, ini sangat penting sekali Ibu Bapak. Jadi seorang guru itu harus memiliki NUPTK ya, dan ini melekat dimanapun dia pindah atau kemanapun, tetap melekat nomor tersebut ya, sama seperti NIP-nya ya, tidak boleh digunakan orang lain. Kemudian telah diangkat menjadi guru pada tanggal 1 Januari 2019. Selanjutnya, memiliki kualifikasi S1 atau D4 yang linier ya, dengan pilihan bidang studi yang hendak disertifikasi atau diikuti. Kemudian aktif mengajar selama 2 tahun terakhir. Berusia setinggi-tingginya 58 tahun terhitung tanggal 31 Desember 2022. Kemudian sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika atau nafsah, dan berkelakuan baik. Kemudian Bapak Ibu, apa sih persyaratan administrasi? Persyaratan administrasinya yang pertama adalah Bapak Ibu menyiapkan ijazah S1-nya ya. S1 atau D4-nya yang asli itu di-scan ya. Di-scan, atau kalau tidak ada ijazahnya ya boleh fotokopi di sini, tetapi harus dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan. Kemudian hasil scan SK pengangkatan pertama. SK pengangkatan pertama sebagai guru ya, sebagai guru yang asli atau fotokopi tapi dilegalisir oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berwenang. Kemudian hasil scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS 2 tahun terakhir 2020 atau 2021 dan 2021-2022. SK tersebut dilegalisir ya, kalau fotokopi ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Provinsi atau BKD untuk PNS, Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota atau BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru di Pemda atau yang diberi kewenangan. Kemudian ketua yayasan untuk guru tetap yayasan ini di sekolah swasta ya. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau BKD untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Lanjut, hasil scan SK tugas mengajar 2 tahun terakhir berturut-turut ya, tahun ajaran 2021 dan 2021-2022 yang asli atau fotokopi dilegalisir oleh kepala sekolah. Jadi di sini SK pembagian tugas mengajar. Jadi SK ini yang menunjukkan Bapak Ibu Bapak memiliki rombel dan aktif mengajar ya. Baik, selanjutnya hasil scan fakta integritas yang ditandatangani dan ditempel materai 10.000. Nah, formatnya ada di dalam surat edaran ya, di lampirannya. Baik Ibu Bapak, bagaimana tata cara pendaftaran sertifikasi guru dalam jabatan? Mudah saja ya Bapak Ibu. Yang pertama Bapak Ibu buka atau ketik pendaftaran.ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB masing-masing ini ya, atau pakai akun belajar ID. Kemudian guru membuka akun PKB-nya dan mengunggah file ijazahnya tadi ya, yang di-scan ya, yang asli atau yang fotokopi tetapi meleges. Kemudian guru menetapkan apa bidang studi yang hendak diampu atau diambil dalam PPG ini, yang hendak disertifikasi apa, dan ini harus linier dengan ijazah S1-nya. Nah, daftar linearitasnya ada di lampiran 2 surat edaran tadi ya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu mengisi nama perguruan tinggi dan program studi yang sesuai dengan ijazah S1 dan atau D4-nya. Baik Ibu Bapak, selanjutnya setelah Bapak Ibu selesai mengupload berbagai dokumen yang diminta tadi ya, sesuai dengan jadwalnya, maka semua berkas yang diunggah tadi akan dilakukan pengecekan atau verifikasi dan validasi oleh petugas
LPMP ya. Nah, LPMP melakukan persetujuan verifikasi dan validasi kesesuaian data dan dokumen, Pak ya, kesesuaian data dan dokumen ya, entah itu nama, tempat tanggal lahir dan yang lainnya itu sinkron tidak antara data dengan dokumen. Nah, di sini ada 3 kategori hasil verifikasinya ya yang Bapak Ibu harus ketahui. Yang pertama adalah disetujui. Nah, berarti disetujui ini adalah berkas Bapak Ibu memenuhi syarat. Yang kedua adalah ditolak. Ditolaknya di sini permanen, artinya mohon maaf berkas Bapak Ibu belum memenuhi syarat. Kemudian yang selanjutnya adalah ini tolak perbaikan. Ditolak untuk perbaikan. Jadi Bapak Ibu kalau menemukan tolak perbaikan ini nanti diklik aja di kolom tolak ini, maka nanti akan muncul nanti apa sih keterangan atau alasan penolakannya ya. Misalkan di sini harap lampirkan scan SK yang pertama, SK honor pertama pada tahun bla 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 dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu memperbaiki ini mengunggah kembali ya sampai pada waktu perbaikannya, jangan sampai lewat ya Bapak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke jadwal pendaftaran atau seleksi administrasi. Nah, untuk pendaftaran dan upload berkas pada tanggal 10 sampai 23 Februari. Jadi kurang lebih ada 2 minggu ya Ibu Bapak. Kemudian perbaikan berkas pada tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari. Perpal dari petugas LPMP pada tanggal 10 sampai 28 Februari. Dan pengumuman hasil seleksi administrasi dan pendaftaran pada tanggal 4 Maret 2022. Nah, Bapak Ibu catat jadwal ini ya, jangan sampai terlupa. Khususnya ini Bapak Ibu rajin mengecek informasi yang ada di akun SIM PKB-nya, apakah statusnya ditolak permanen atau ditolak perbaikan atau disetujui pada tanggal ini 10 sampai 25 ya. Baik Ibu Bapak, selanjutnya ada beberapa poin informasi tambahan ya dari pengelola sertifikasi di LPMP Kalteng ya. Yang pertama bahwa tahun ini pola seleksi diubah menjadi seleksi administrasi terlebih dahulu, baru kemudian seleksi akademik. Maksudnya di sini adalah Bapak Ibu akan diseleksi berkas administrasi dulu ya, nanti akan diverifikasi, dicocokkan antara kesesuaian data dengan dokumen sesuai dengan persyaratan yang ada. Kemudian selanjutnya tidak lolos seleksi administrasi, maka yang bersangkutan tidak bisa mengikuti seleksi akademik ya. Surat keterangan sehat atau bebas nafkah itu dilengkapi nanti ketika yang bersangkutan sudah menjadi calon mahasiswa PPG atau ketika mau masuk LPTK. Kemudian sudah lulus seleksi akademik tahun 2019 tetapi tidak mengikuti seleksi administrasi 2021, maka yang bersangkutan harus mengulang semua proses seleksi tahun ini. Jadi mengulang kembali ya. Kemudian Bapak Ibu yang belum UTN atau PLPG sampai dengan 4 kali boleh mengikuti seleksi administrasi, tetapi harus linear dengan S1-nya, dengan bidang studinya ya. Jadi yang belum sampai 4 kali itu masih diberikan kesempatan mengikuti seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu yang sudah UTN PLPG sampai dengan 4 kali berturut-turut diberikan kesempatan gagal dan gagal, maka tidak bisa mengikuti program sertifikasi guru tahun ini ya. Karena mengapa? Karena Bapak Ibu sudah banyak menggunakan kesempatan peluang sampai 4 kali, sementara antrian di belakang Ibu Bapak guru yang belum sertifikasi masih panjang ya. Jadi bergantian dulu ya. Baik, selanjutnya untuk guru yang bukan PNS yang mengajar di sekolah negeri, mengunggah SK pengangkatan penugasan minimal dari kepala dinas 2 tahun terakhir. Jika pada tahun 2022 SK-nya belum terbit ya, boleh mengunggah SK 2020 dan 2021. Tapi dengan catatan yang bersangkutan
pasti akan diperpanjang kontraknya oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Kota, atau Provinsi. Baik Ibu Bapak, selanjutnya kami berharap Ibu Bapak dapat secara berkala memantau informasi di situs PPG ini ya, ppg.kemdikbud.go.id, dan memantau isi akun SIM PKB-nya masing-masing. Nah, Bapak Ibu bisa cek perkembangannya setiap hari atau berapa hari sekali ya. Kemudian kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa mengajukan ke layanan unit layanan terpadu LPMP Kalteng, mengirimkan nomor WA di sini ya, atau boleh juga di kolom komentar di channel saya ini. Baik Ibu Bapak, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap sehat, tetap semangat, dan tetap jaga prokes.